merepresentasikan pemakaian tanda baca. Di kelompok 3 itu ada saya sendiri, Muhammad Haji Nudaki, kemudian Muhammad Reza Khairullah, Afnan Mufidah, dan Julia Aulia Rahmah. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, hari ini tanggal 6 April 1973. Kemudian misalnya kedua, marilah kita mengheningkan cipta. Yang tiga, sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Catatan di sini, tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Misalnya, buku itu disusun oleh Dr. Andes Sudjatmiko, MA. Dia memerlukan meja, kursi, dan sebagainya. Dia mengatakan kaki saya sakit. Nah, kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Misalnya bab 3, Departemen Dalam Negeri. A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. B. Direktorat Jenderal Agraria. Bagian 1, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2, dan sebagainya. Kemudian misalnya kedua yaitu 1, patokan umum. 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik, 2 patokan khusus, 2.1 dan sebagainya. Catatan di sini itu tanda titik tidak dipakai di belakang angka ataupun huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka ataupun huruf. Kemudian yang ketiga ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 1.35.20 dibacanya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. Catatannya, penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti dalam sistem 12, dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Misalnya pukul 9 pagi, pukul 10 malam. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan pagi, siang, ataupun malam. Misalnya pukul 00.45, pukul 17.35. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya pukul 1.35.20 dibaca pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. 0.20.30 jam dibaca 20 menit 30 detik. Kemudian 0.0.30 jam atau dibaca 30 detik. Yang kelima, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Siregar, Merari, 1920, Azab dan Sengsara, Weltevreden, Balai Pustaka.
6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.202 orang. Siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang. Penduduk Jakarta lebih dari 11 juta orang. Catatan di sini, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan ataupun kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1989 di Bandung. Lihat halaman 234.5 dan seterusnya. Kemudian tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan misalnya kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya acara kunjungan Menteri Pendidikan Nasional, salah asuhan. Tanda titik tidak dipakai di belakang nama dan alamat penerima surat, nama dan alamat pengirim surat, dan di belakang tanggal surat. Misalnya, yang terhormat, titik. Kepada Kepala Kantor Penempatan Tenaga, Jalan Cikini 71, Jakarta. Yang kedua, yang terhormat, titik. Saudara, titik. Moh, titik. Hasan, Jalan Arif Rahmat 43, Palembang. Pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya dan desinisi. Kemudian ada tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Yang kedua, surat biasa, koma, surat kilat, koma, maupun surat khusus memerlukan perangko. Yang ketiga, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi, koma, melainkan, koma, sedangkan, atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Kedua, Didi bukan anak saya, koma, melainkan anak Pak Kasim. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan, koma, saya tidak akan datang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, koma, jadi, koma, meskipun begitu, koma, dan tetapi. Misalnya, oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. 5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, koma, ya, koma, wah, koma, aduh, koma, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh, koma, begitu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, koma, saya gembira sekali. Selanjutnya, 7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya,
Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Guru. Kemudian masuk kelas sekarang juga, perintahnya. 8. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tinggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdul Falah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Surabaya, 10 Mei 1960. Kemudian Sembilan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Misalnya, Gunawan, I 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. 10. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Alis Jahbana, ST. Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. 11. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S. T. Kemudian, Nyonya Khadijah, M. A. Kemudian, Bambang Irawan, S. H. Selanjutnya, (12) Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M. Kemudian 27,3 kg. 13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. 14. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Nomor 2, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Misalnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. 2. 1. Berkewarganegaraan Indonesia. Nomor 2. Berijazah S1 sekurang-kurangnya. 3. Berbadan sehat. Dan nomor 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu
dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubung. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma. Pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Kemudian tanda titik dua. 1. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberiannya. Misalnya, kita sekarang memerlukan parabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya. Dan Sekretaris, titik 2, Nuri Handayani. Bendahara, titik 2, Darmawan. Kemudian tiga, tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, titik 2, bawa kompor ini, Mir. Kemudian Amir, titik 2, baik, Bu. 4, tanda titik 2 dipakai. 1. Di antara jilid atau nomor halaman. 2. Di antara bab dan ayat dalam kitab suci. 3. Di antara judul dan anak judul suatu karangan. Serta 4. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya 1. Misalnya titik 2 Tempo, 1. 1971, 34.2.7. Selanjutnya tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara-cara ia, maka itu ada juga cara yang baru. Kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Misalnya, senjata ini merupakan sarana pertahanan yang canggih. Ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang. Keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya, 8, strip 4, strip 2010. Kedua P, strip A, strip N, strip I, strip T, strip I, strip A. Kelima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata-kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya, strip evolusi 2, strip 10 ribuan. Keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, ke strip dengan angka, dirgahayu 12, angka dengan A, pukul 12-an. 7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya, di smash, di make up, di trecle. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kota atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misal, kemerdekaan bangsa itu, strip saya yakin akan tercapai, strip diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi yang lebih jelas.
Misalnya, rangkaian temuan, strip, evolusi, teori kenibisan, kenisbian, dan kini juga. Pembelahan atom, strip telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Misalnya, 1910 sampai 1945. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1987. Tanda seru. 1. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa serupa atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, 1. Alangkah seramnya peristiwa itu. Kedua, bersihkan kamar itu sekarang juga. Ketiga, merdeka. 2. Tanda elips menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Next. Tanda petik. 1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya belum siap. Tanda petik kata Mira. Tanda petik tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi. Tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik. 2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah, tanda petik, bola lampu, dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. 3. Tanda petik, mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Next. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri. Tanda petik tunggal. Kau dengan bunyi kring-kring tadi. 2. Tanda petik tunggal mengapit makna kata atau ungkapan. Misalnya, terpandai, tinggi hati, paling pandai, sombong, angkuh. 3. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata ungkapan asing. Misalnya, feedback, balikan. Next. Tanda kurung. Buka kurung tutup. 1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik. Tanda kurung buka, daftar isian, kegiatan, tanda kurung tutup, kantor itu. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan itu, tanda kurung buka, lihat tabel 19, tanda kurung tutup, menunjukkan arus baru, pasar dalam negeri. Next. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, kata kokain
diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Pejalan kaki itu berasal dari kota Surabaya. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Next. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, Sang Surya mendengar bunyi gemericik. Ia memberikan uang kepada anaknya. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini dalam kurung perbedaan dibicarakan di dalam. Bab 2. Buka kurung, lihat halaman 35-38. Tutup kurung, perlu dibentangkan di sini. Next. P. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Jalan Keramat 3 garis miring 10. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Misalnya, dikirimkan lewat darat, garis miring laut, mereka mahasiswa, garis miring mahasiswi. Next. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali, kan, kusurati, kan sama dengan akan, malam, lah, tiba, buka kurung, lah sama dengan telah, tutup kurung. 1 Januari 08, buka kurung 08 titik 2 2008, tutup kurung. Next. Sekian dan terima kasih.